makan di situ ya sesuai kebutuhan. Dapatnya dari siapa? Ya Allah yang kasih. Begitu ya. Dikurung tuh semut dengan korbannya itu. Nah sekarang saya tutup. Siapa yang ngasih makan? Apa yang terjadi? Jadi semut itu beradaptasi. Dia mulai kayak orang puasa tadi, eman-eman itu iya ngirit. Bayangin sembuh, Allah kasih ilham, kamu cuma makan di situ. Seperti itu artinya Allah kasih kebesarannya. Bicara mati memang dari Allah, tapi memang ada sebab-sebab dan proses yang tentunya menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari. Ya. Tapi intinya Tuhan memberikan anak ini. Ada yang pernah menduga kita nggak ngasih makan burung, tiba-tiba jatuh sarangnya, pecah, kabur burungnya, atau dicopet orang, diambil kabur gitu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi kita nggak boleh. Saya nggak ngasih makan burung, coba burung mau ngapain? Kan kita nggak tahu juga apa yang terjadi ke depannya. Maka sudah Allah takdirkan kondisi kita sama dengan hewan-hewan makhluk Allah lain, rezekinya, ajalnya. Kalau Al-Baydawi wal maksud min dzalika adalah ala kamal qudratihi wa syumul ilmihi wa sa'ati tadbirihi yakuna kadalil ala anna qala ala yunazzila ayat. Ini ayat ya, yang katakan wa ma min dzalika tidak ada binatang melata di bumi wala ta'ir, tidak juga burung yatiru bi janahi yang terbang dengan kedua sayap, kecuali umat seperti kalian menandakan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang beri rezeki semuanya, kita, makhluk-makhluk yang lain termasuk tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ma faradna fil kitab min syai'. Ya. Ay ma tarakna wa ma akhfarna fil Qur'an syai'an. Kata Allah, kami tidak meninggalkan di dalam Al-Qur'an, kitab sini Al-Qur'an. Min syai', tidak ada yang tertinggal melakukan apapun min amriddin, dari urusan agama. Yahtadun nasu ilaihi fi umurihim, yang dibutuhkan manusia dalam urusan-urusan mereka, illa bayyanahu, kecuali dijelaskan. Nah kalau tidak ada di Al-Quran setelah terlak, maka Nabi menjelaskan. Itulah fungsinya Nabi, menjadi penjelas, penguat, ya, memberikan otoritas hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ay yajma'una fayaqti bainahum. Nah, ini ada dua kata tadi yurja'un ya. Ini yurja'un tadi kembali kepada Tuhan, kepada Allah, akan diberikan keputusan tentang dia kemana larinya, nasibnya kemana. Sedangkan yuhsyarun dikumpulkan. Ya. Kata Imam Jamasyari, qala az-Jamasyari ya'dil umam kula min ad-daw wa tarfa ya'uda wa yunsab ba'duha bifa'al. Ya. Kata Imam Jamasyari, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah, termasuk binatang-binatang, dan kita akan dikumpulkan nanti hari kiamat. Kalau binatang itu akan laporan, ya Allah dulu di dunia saya disembelih tanpa menurut namamu, ya Allah saya disiksa di dunia, ya Allah saya dipenjara, disangka, tidak dikasih makan. Itu laporan. Itu dikumpulkan, dipertemukan. Makanya saya kapok, gak mau punya bukan burung, akuarium. Saya pernah dulu pulang ke Bekasi, ada akuarium di rumah, saya nitip sama marbot masjid kita. Tolong ya kasih makan, ini saya kasih kuncinya, ini anunya mana. Rupanya ditinggalin mati satu kolong. Kapok itu saya mau lagi dosa, saya jadi dosa. Ya. Jadi kalau punya hewan peliharaan hati-hati loh. Nyawanya itu nanti hilang, Anda sudah tahu nyawa. Di mana? Di apa? Hati-hati, mana? Kelaparan dia, Anda diminta. Masuk baik, nggak usah mengurusin. Ya, karena kita sama juga tadi mempersulit rezekinya hewan atau makhluk Allah yang lain. Biasanya nggak ngandung siapa-siapa, pokoknya gitu aja. Mau pelihara Anda jangan lengah, iya kan? Itu cerita saya tadi, kapok saya bisa nggak mau si Jabir, pabrik lagi nggak bakal beli lagi, nggak mau. Karena mati juga gara-gara kelihatan orang kita amanahin tuh. Nggak perlu saya sebut nama marbotnya, sudah nggak ada di sini.
Jangan ada di sini. Ya. Walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fil dhulumat. Ya. Walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat kami maksudnya apa? Al-Qur'an. Summun, orang itu adalah tuli. Wa bukmun apa? Gagu, bakang, enggak bisa ngomong. Ya. Summun wa bukmun fi zulumat, sudah dimana umpamanya anbang parana. Summun udah dia itu tuli, bukmun enggak bisa ngomong, fi zulumat, di dalam kegelapan yang luar biasa. Teriak enggak bisa, ngedengar juga enggak bisa, ngapain coba orang begitu? Gelap segelap-gelapnya, enggak bisa ngomong, enggak bisa dengar, ngapain gitu Pak? Udah tinggal nunggu pasrah aja, udah mati aja dah. Nah ya kan? Ini orang-orang yang enggak mendapat petunjuk dari Al-Quran, enggak bisa mengalami petunjuk dari Al-Quran. Summun la yasma'una kalam Allah, tidak mendengarkan ya firman Allah. Sima'a qabulin, ya, seperti pendengar orang yang menerima. Bukmun la yantiquna, tidak bisa gagu atau bisu, tidak bisa bicara bil haqqi dengan kebenaran. Khatimuna fi dhulumat, berjalan di dalam kegelapan. Jadi orang-orang kafir yang tidak menerima Al-Quran maupun ajaran Nabi ibarat orang tuli, gagu, jalan di malam kegelapan yang sangat gelap. Takut gak orang begitu? Jangankan tuli sama gagu bisa ngomong aja takut kalau gelapnya gelap banget. Iya enggak? Perumpamaan apa luar biasa. Qala Ibnu Katsir wa hadza mathal bujalihim wa qillatu ilmihim wa adami fahmihim kama asam wa huwa alladzi la yasma. Ini adalah perumpamaan, kata Ibnu Katsir, perumpamaan tentang kebodohan orang-orang tidak beriman, sedikit ilmunya, tidak ada pahamnya, bahwasanya mereka ini seperti orang tuli, ya, yang tidak mendengar, akan orang yang bisu, bahwa lebih ada yang tidak bisa ngomong. Wa huwa ma'a hadza fi dhulumati la yusir, di dalam kegelapan yang segelap-gelapnya. Bagaimana tadi misal hadza ila tariqi aw yakhruju ma huwa. Bagaimana orang kondisi begini, tuli, ya, bisu, berjalan di kegelapan, ketemu enggak jalan keluar kira-kira? Tempat selamat enggak ketemu. Nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak lihat gimana, nggak bisa melihat. Tapi kondisinya gelap, nggak sama juga udah ada pada. Ya seperti itu perumpamaan luar biasa orang. Qul ara'aitakum wa may yasha'illahu yudhillu, barang siapa yang Allah kehendaki yudhillu, Allah sesatkan dia. Apa maksudnya? Ay man yasha'u idzalahu yudhilhu wa man yasha' hidayatu yurshidhu ila huda wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, barang siapa Allah kehendaki dia tersesat maka Allah jadikan dia tersesat, wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, dan barang siapa yang Allah kehendaki dia orang-orang dari jalan yang lurus maka dia termasuk orang yang ketemu jalan yang lurus. Jadi hidayah itu dari Allah. Tapi hidayah perlu dicari, diusahakan. Gak bisa cuma nunggu doang gitu ya. Yang dicari. Qul ara'aytakum in atakum atallahi aw atakum sa'a ghayra tad'una min kuntum shadiqin. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan. Ya. Ini pertanyaannya apa kayak takjub. Qul ara'aytakum, katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau kalian melihat, ya, apa yang kalian lihat, di mana kalau yang kalian lihat, in atakum adabullah, apabila datang azab Allah pada kalian, au atakum sa'ah, atau datang, ya, hari kiamat, baghtah, tiba-tiba, man tad'una, siapa yang kalian minta? Datang azab, ya, datang azab apa yang luar biasa menakutkan, atau apalagi datang kiamat tiba-tiba. Dalam kondisi takut, siapa yang kalian minta?
Aghairullah dan orang yang kuntum shodiqin, apakah selain Allah yang kalian minta? Yang kalian serukan in kuntum shodiqin, jika kalian ada jujur. Ya, kira-kira pertanyaannya gitu. Orang takut ada musibah, ya, karena jujur Bapak Ibu sekalian, orang kena musibah, di hatinya tidak ada agama, yakin nggak kuat, yakin nggak kuat, ya kuat, bisa langsung konslet, bisa bunuh diri. Ini yang buat kita terkait itu apa? Iman yang terhubung kepada Allah. Allah sudah setel begitu, kalian itu nggak mampu menerima, mohon maaf ya, ujian hidup ini, nggak mampu. Saya pernah cerita ya, di WHL itu ada teman saya pengurus Masjid Al-Quran, kerja di Bukit Asam, dulu sama-sama pondok sama saya di Jawa Timur. Dia lanjut kuliah dan kerja di Bukit Asam, saya pondok sama Mesir, ketemu di Bandar Lampung. Akhirnya ketemu saya, dia kayak saudara gitu. Dia punya anak, ada 3 orang ya, perempuan laki-laki, yang paling tua perempuan SMA gitu. Karena sama-sama merantau, dia merantau udah kayak saudara. Dia korek, suaranya bagus merdu sekali. Tiba-tiba anak SMA yang pertama sakit 3 hari, 3 sembuh demamnya, dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang niat dirawat, kaget, kenapa? Ternyata dirawat di rumah sakit mana itu yang dibawa itu, yang dekat hotel sekarang itu di Waras, nggak sanggup dioper ke Immanuel, ke Advent. Di situ saya dibiarkan, masih datang istrinya udah nggak karu-karuan ya. Kami bilang, ya Allah, gantiin saya sama dia, jangan dia dipanggil saya. Dia penasaran, dibawa lah anaknya di Jakarta, meninggal di Jakarta. Saya ikut menghadiri pemakaman. Selesai pemakaman sekitar sebulan, dia ziarah ke makam orang tua di Cirebon, sama anaknya juga, sama istrinya, sama kakaknya dan iparnya, satu mobil. Dia sama kakak iparnya nyetir, dia disampingi sama anaknya 2. Istrinya sama kakaknya di belakang perempuan. Kecelakaan dengan bus, semua yang di depan itu meninggal, termasuk anaknya 2 meninggal. Tinggal yang selamat orang yang di belakang. Dibawa ke rumah sakit Alisa Bikin di Bandung. Ini si istrinya udah ini, dia nggak tahu kalau suaminya sama 2 anak itu meninggal. Kakak iparnya meninggal juga. Yang tersihat cuma istrinya sama kakaknya, dia kakak kandungnya. Karena duduk di belakang. Kalau nggak salah itu tabrakan dengan bus. Saya dibilang sama jamaah di Rayani, ini dia sudah selain tidak sadar seminggu dari kejadian, tapi sadar sekarang. Dia mau dibawa ke Lampung. Gimana caranya supaya dia jangan tahu dulu kalau anaknya sama suaminya meninggal. Padahal baru sebenarnya anaknya meninggal yang nomor 1. Oh, saya kaget dan ya Allah, luar biasa. Dia itu ketua majelis taklim di Abuja. Ibu ini, istrinya bilang saya. Sampai di sana datanglah dia ke Lampung, saya sudah siap di situ di rumahnya. Pelan-pelan ketika dia nanya, mana anak saya, mana suami saya. Karena saya ngomong kan, nangis sama biasa. Baru tahu kalau suaminya nggak ada, anaknya bilang cowok itu meninggal. Pelan-pelan saya dampingi terus. Bu, saya bilang, Allah memberikan cobaan begini tidak sembarangan orang, kecuali Allah tahu kalau ibu kuat. Itu ucapan saya, ibu kuat. Tidak sembarang Allah kasih cobaan itu kecuali ibu kuat. Yang bayarnya mati semua. Suaminya meninggal, anak ketiga-tiganya enggak ada.
ulama itu saya prosesnya sampai Ustaz saya udah mulai kuliah Ustaz. Saya ini nggak tahan melihat foto anak saya, foto suami, foto ya termasuk baju. Udah, ini Bu kita sedekahkan. Saya sedekahin itu baju-baju yang kita biasa daripada lama. Saya bawa. Terakhir alhamdulillah dia ketemu ada seorang laki-laki yang memang cocok dan menikah. Akhirnya datang ke rumah saya dan berhaji. Alhamdulillah sekarang saya nggak tahu kemana. Yang penting dia udah aman. Udah aman. Artinya apa? Ini kalau bukan karena iman, terus saya orang yang mau Islam udah kalah orang gitu. Tapi mau dicari, suaminya nggak ada, tiga anaknya itu nggak ada. Ya, itulah makanya Allah bela-belain putus para nabi untuk menguatkan mental kita, mendampingi hati kita. Cuman itu yang bisa membawa kita tegak. Maka jangan dijauhi agama itu. Jangan sombong gitu. Merasa kita punya kekuasaan, merasa kita punya materi, merasa kita segalanya. Nggak ada apa-apanya kalian. Boleh kasih satu cobaan. Jauh dari agama, mati kamu. Ya. Nah itu maksudnya cerita ya. Kita makanya di dalam agama ini Allah bersikeras terus mengirimkan para rasul untuk meyakinkan bahwa kalian jadi kuat kalau kalian itu dekat kepada. Coba lihat orang-orang Palestina, kalau kita kayaknya gila kali kita aja nggak? Tapi mereka kuat sekali kenapa? Karena semakin yakin mempertahankan apa? Agama itu. Bagi mereka itu depan mereka ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa yang nggak bisa dijual dengan apa? Miris kita kalau lihat mereka. Makanya bingung orang-orang Barat dan menyerah. Maaf ya. Inggris, Prancis bukan karena mereka itu kasihan sama orang Gaza, tapi mereka udah gak habis pikir, gak akan menang di hadapan mereka, ya kan? Bukan menang, tapi Allah yang balikin fakta. Orang bingung, coba bayangin, digempur dengan berbagai, masih bertahan itu orang. Gak masuk akal bagi orang-orang yang materialis. Ini dia. Maksudnya Al-Quran sudah menyampaikan ke kita. Kalau seandainya datang pada kalian azab Allah, ya hari kiamat, siapa yang kalian panggil? Bagi yautaquna, justru kalian akan memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqsimaduna ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun, maka kalian minta kepada Tuhan untuk segera menghilangkan musibah ya ataupun ujian, dan kalian akan meminta kepadanya insya'a ya. Watan sauna matusykun, saat itu kalian lupa tuh sama perbuatan syiriknya, lupa dengan keingkarannya, lupa dengan kedurhakaannya. Itulah manusia. Bisa dia susah baru ingat Tuhan. Ketika dia punya kekuasaan, punya segalanya, lupa pada Allah. Tapi ketika diambil baru dia paham, ya Allah, ternyata Engkau yang punya segala. Saya kira ini. Ada yang mau nanya silakan. Jam berapa Isya? Udah masuk. Silakan ada yang mau nanya. Kalau enggak saya satu lagi aja. Ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablik, dan sungguh telah kami utus kepada umat-umat min qablik sebelum umat Nabi Muhammad. Faqadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Ya, maka kami kata Allah mengirimkan kepada mereka bil fakri, dengan kefakiran, wal buks wal asqam, termasuk penyakit, wal auja ya, endemik, pandemi segala macam. La'allahum yatadarrun ay likai yatadarrun Allah bitadal wa inaba, supaya mereka ini meminta-minta kepada Allah. Coba kita dikasih pandemi kemarin Covid berapa lama? Susah nggak kita jalannya? Susah nggak? Ya Allah, bukan susah lagi, yang susah bangkrut. Semua dari level bawah sampai atas pening. Iya kan? Padahal musuhnya kelihatan nggak? Covid itu kelihatan nggak? Lagi jalan nih Covid, enggak kan? Tuh bayangkan, Tuhan luar biasa. Kalau tanya kemana larinya Covid yang kemarin 2-3 tahun itu menyerang kita? Kemana larinya?
ke Cina, ke Guangzhou atau ke mana? Ke Hubei, apa namanya? Kalau yang motornya kok di mana? Iya, iya, di USA. Sekarang maju banget, udah COVID nggak ada, udah termasuk maju banget. Nggak ada yang tahu lagi kemana, itulah Allah. Ya, di saat kita begitu baru ingat, oh, sampai sholat Jumat aja kita nggak bisa sholat Jumat. Tarawih aja diliburkan cuma di rumah, bukan libur di rumah. Saking takutnya kita. Iya kan? Nah ini saya kira mudah-mudahan nanti kita lanjutkan tema tentang ini. Yang intinya apa? Pertahankan iman kita Bapak Ibu selama hayat masih dikandung. Pada silakan Anda ikhtiar untuk dunia, tapi jangan Anda lupa dengan akhirat. Kita semua akan kembali pada Allah. Kembali maksudnya apa? Akan disanksi yang soleh dapat pahala surga, yang tadi berdosa bersalah akan disanksi dengan siksa ya neraka. Mudah-mudahan manfaatnya yang kita pelajari pada hari ini, dan kita senantiasa terus untuk selalu memperbarui iman kita, karena iman itu harus dicas ya supaya terus bertahan, bisa lebih bagus. Astagfirullahaladzim, 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 wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam, wa alamtana, wa alimi qawna rasulullah, wa lamtan qawna, fitti yurul akhir, Allahumma inna asal nafi'ah, wa rizqanullah san shifa'an, wa bilan salam, Rabbana atina min hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa nar, Rabbana taqabbal minna